Shalom adik-adik. Wah, kayaknya masih kurang semangat ya, Bang. Iya kak, kita sapa sekali lagi yuk kak. Shalom adik-adik. Wah, sepertinya sudah semangat ini kak. Iya, Bang. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita mau ambil duduk yang rapi, sikap yang sopan, karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita bernyanyi Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Yuk semua ambil sikap berdoa. Sikap berdoa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat berkat-Mu di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian kami, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir nanti agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Dian. Apa Bang? Kamu pernah nggak merasakan kasih Yesus itu seperti apa Kak Dian? Setiap hari kurasakan kasih Yesus itu Bang, manis dan indah. Iya Kak, tadi pagi pun aku dibangunkan Kak untuk mengikuti kebaktian untuk bersemangat Kak. Iya Bang. Seperti lagu kita ini, mari kita angkat lagu pujian kita, Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk semua semangat ya. Yuk semua tepuk tangan. Oh
lebih cepat. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh Sekali lagi, lebih cepat lagi. kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Wah, adik-adik kita ini semangat semua kan, Kak? Iya Bang. Nah, Tuhan ngajarkan kita untuk setia selamanya, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Nah, kita mau angkat lagu pujian kita, Setia Setialah. Yo, semua tepuk tangan, semangat ya. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Kasih setianya, setia setialah. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Kasih setianya, setialah, setia sampai mati. Kak Dian, Apa Bang? rupanya kan Kak, kasih Tuhan itu luar biasa loh Kak. Pasti Bang. Apapun yang diperbuatnya, semua pasti luar biasa Kak. Pasti luar biasa. Iya Kak, seperti lagu kita ini, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk kita mau bernyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk semua bangkit berdiri ya, kita mau buat gerakannya. Semangat. Tuhan Yesus Allah yang Putar. luar biasa.
mau tanya dulu, adik-adik semua cinta nggak sama Tuhan Yesus? Kalau kamu gimana, Bang? Ya, pasti cinta lah Kak. Iya kan, kayaknya kita juga semua cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian kita lagi, I Love You Jesus. Kita semua masih bangkit berdiri ya, kita mau buat gerakannya lagi. Yuk semangat! Untuk adik-adik sudah boleh duduk. Nah, baiklah adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik ambil sikap berdoa yang paling aman dan nyaman untuk Tuhan. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Mari kita angkat lagu penyembahan kita, hidupmu berharga bagi Allah. Semua ambil sikap yang baik, sikap berdoa yang baik. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu Sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Hidupmu berharga Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang terpudar takkan dipadankannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom semua. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan dan kita mendengar sebuah cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Dari kami menyanyikan lagu untuk memuji nama-Mu sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu dan kami ingin mendengarkan sebuah cerita. Mohon Tuhan berkati tubuh kami, pikiran kami agar bisa tenang, bisa mendengarkan cerita ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita baca Alkitab kita dulu ya. Kita buka Alkitab dari Markus, pasalnya yang ke-14 ayat 43 sampai 50. Kakak baca dari sini, kalian baca dari rumah. Oke? Kita baca bersama-sama. Markus 14 ayat 43 sampai 50, beginilah firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Lanjut ayat 45, dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus, menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Begitulah firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah Yesus ditangkap. Kok kita belajar tentang Yesus ditangkap, Kak? Kok kita dengar cerita tentang Yesus ditangkap? Kan ini belum Paskah, Kak, belum Jumat Agung. Ya memang belum, tapi inilah tema kita ya. Oke, kakak mau mulai cerita sekarang. Jadi dulu, zamannya Tuhan Yesus masih hidup di bumi ini, dia itu punya banyak murid. Berapa murid Tuhan Yesus? 12 muridnya. Tuhan Yesus ini sama murid-muridnya suka pergi ke satu tempat. Satu tempat ini bisa kita bilang tempat mereka berkumpul, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan gitu. Di satu tempat ini. Namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani ini ada di Bukit Zaitun. Di lereng bukit itu ada di situ satu taman, isinya pohon-pohon zaitun. Gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang pernah ke Israel, terus pulang ke Indonesia bawa minyak zaitun, itu ada pohonnya di Taman Getsemani ini gitu. Tuhan Yesus sama murid-muridnya senang di taman ini, mereka sering berdoa di sana gitu. Pada suatu malam Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya. Yuk kita ke Taman Getsemani yuk, gitu kata Tuhan Yesus.
Mereka sampailah di Taman Getsemani kan. Terus gini kata Tuhan, kalian tunggu di sini, aku mau berdoa sebentar, katanya. Ya guru, kata murid-muridnya. Ditinggalkan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Tuhan Yesus balik lagi. Setelah berdoa sama Bapaknya yang ada di surga, dia balik lagi ketemu sama murid-muridnya. Ternyata ada satu muridnya yang gak ada di situ. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Di mana Yudas Iskariot? Dia pergi ke imam-imam. Dijualnya ternyata Tuhan Yesus. Dia jual gurunya sendiri. Nah, setelah dijualnya, sepakat ini sama imam-imam, datanglah mereka. Si Yudas Iskariot, imam-imam, terus sama prajurit yang banyak, itu datang ke Taman Getsemani. Mereka bawa pedang, bawa pentung, senjata-senjata tajam, bawa obor, karena itu malam hari kan. Obor tahu kan, yang ada kayunya, biasanya kalau nggak kayu itu besi, ada apinya. Itu dibawa untuk jadi alat penerangan di tengah jalan. Dibawa mereka itu ke Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, ternyata udah dibisikkan sama Yudas Iskariot, sama prajurit-prajurit. Kata Yudas Iskariot tadi gini, di ayat 44, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Itu tandanya kata Yudas Iskariot. Jadi kan, kalau nanti kalian lihat siapa yang kucium, itulah Tuhan Yesus, itu yang harus kalian tangkap. Harus kalian tangkap hidup-hidup, kata Yudas Iskariot. Jadi sampai di Taman Getsemani, mereka udah rame nih, udah rame. Nyampe Taman Getsemani, datangi si Yudas Iskariot lah Tuhan Yesus. Salaminya. Rabi katanya. Siap disalaminya, diciumnya. Langsunglah sadar semua prajurit-prajurit kan. Oh itu dia. Itu si Yesus itu. Itu yang harus kita tangkap. Kata prajurit-prajurit. Karena udah merasa, ini pasti ditangkap nanti guru kami ini. Kata murid-muridnya yang lain. Datang satu muridnya, diambilnya pedangnya. Sing! Didatanginya satu orang di sana. Dipotong ya kupingnya. Cek! Putus kuping prajurit yang di sana itu tadi. Aduh, gimana ini? Putus kupingku berdarah. Nangis dia, teriak dia. Didatangi sama Tuhan Yesus. Dipegang Tuhan Yesus kupingnya. Kupingnya yang udah potong itu, yang kepotong itu tadi yang udah putus, dipegang Tuhan Yesus. Set. Balik lagi kupingnya. Gak ada lagi darah yang keluar. Hebat kali Tuhan Yesus kan. Bisa kuping yang putus ini bisa balik lagi. Hebat kali Tuhan Yesus. Padahal nggak kayak yang sekarang. Kalau misalnya ada jari kita yang luka kayak gitu harus kita obati. Kalau memang robek harus dijahit sama dokter kayak gitu. Ini Tuhan Yesus enggak. Tinggal dipegangnya aja, set, sembuh. Hebatnya Tuhan Yesus. Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka terancam kita ini gitu. Jadi diserangnya orang yang datang itu tadi. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Emang aku ini kalian pikir siapa? Aku ini penyamun. Aku ini perampok. Kenapa kalian datang bawa pedang-pedangan, pakai senjata-senjata kalian datang? Gitu kata Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus udah tahu dia akan ditangkap. Karena sebelum Tuhan Yesus lahir pun sudah ada yang menubuatkan, udah ada yang dapat gambaran gitu dari Allah Bapa bahwa anak manusia yaitu adalah Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya udah tahu dia mau ditangkap. Makanya waktu prajurit-prajurit itu datang dia biasa aja, santai. Cuman murid-muridnya aja yang panik semua kan. Sampai ada yang nyerang kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Dia tenang. Dia mau ikut sama prajurit-prajurit. Ya udah ayo gitu katanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu dia ditangkap untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa Kak Wana, dosa guru-guru KKR, dosa-dosa semua adik-adik kami yang ada di rumah. Semua untuk dosa-dosa kita.
Tuhan tahu dia ditangkap untuk itu. Jadi dia mau ikut, bukan karena imam-imam tadi yang nyuruh makanya disuruh tangkap makanya dia ikut. Bukan, karena itu adalah perintah Bapa di surga. Gitu. Respon hatinya Tuhan Yesus, dia nggak nolak. Dia mengikuti perintahnya Bapa di surga. Gitu. Kita balik lagi ke Yudas Iskariot tadi. Gimana tadi bikinnya Tuhan Yesus? Diciumnya kan? Kalau kita sayang sama kakak kita, abang kita, adik kita peluk kan? Kita cium kan? Itu tanda kita sayang. Tapi Yudas Iskariot gimana? Enggak. Dia bukan karena sayang sama Tuhan Yesus. Dia jual kan Tuhan Yesus. Itu ciumannya tadi itu ciuman pengkhianatan namanya. Bukan ciuman kasih. Gitu. Sekarang kakak mau tanya. Kalian jawab ya. Siapa tadi nama murid Tuhan Yesus yang mencium dia, yang menjual dia? Yudas Iskariot, betul. Terus gimana tadi murid-muridnya? Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap? Ada yang mengeluarkan pedang, yang lain itu lari. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, yang lain lari karena mereka takut. Oh, guru kami aja udah ditangkap, kami nanti ditangkap juga, disiksa juga. Nggak mau gitu. Lari mereka, ditinggalkannya Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di tengah jalan ada yang nanya, kau enggak murid Yesus gitu. Kata orang, disanggahnya, enggak, aku enggak murid Yesus, enggak siapa. Orang yang di sana itunya aku enggak murid Yesus. Gitu, enggak diakuinya Tuhannya. Ada yang apa tadi? Yang potong kuping orang, ada yang pergi meninggalkan Tuhan, ada yang lari karena mereka ketakutan. Itu murid-muridnya. Terus gimana sikap Tuhan Yesus waktu ditangkap? Lari juga? Enggak kan? Tuhan Yesus mau untuk ditangkap. Ayo gitu. Ya udah ayo karena dia tahu. Dia ditangkap untuk menyelamatkan kakak dan kita semua. Gitu. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Kita mau kayak Tuhan Yesus. Jangan lari dari kesalahan. Tuhan Yesus enggak lari dari kesalahan sih. Kayak murid-muridnya kah kita? Kalau misalnya kita merasa terancam, lari aja lah kayak gitu. Misalnya cipiring kita rumah, jatuh, pecah gelas. Pura-pura aja gak tahu, tinggalkan aja kayak gitu. Siapa tadi yang bikin pecah ini? Oh gak tahu mak, bukan aku kayak gitu. Gitukah? Atau kita seperti Tuhan Yesus hadapi. Ya mak, aku tadi yang bikin pecah, maaf ya mak. Gitu. Ya. Mantap. Jadi kita harusnya kagum sama Tuhan Yesus ya. Dia nurut sama Bapanya di surga. Kita juga harus nurut sama Tuhan Yesus. Kalau dibilangnya jangan mencuri, jangan berbohong. Jangan mencuri, jangan berbohong lah kita ya. Sip. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah membaca sedikit dari firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang bagaimana Engkau dulu ditangkap Tuhan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami dan kami bisa memakaikannya dalam kehidupan kami. Agar kami tidak lari ketika kami dalam situasi yang mendesak. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, kami tetap mendengarkan apa perintah Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Tepuk tangan ya.
Mari kita doakan persembahan kita, lalu kita sambung dengan doa syafaat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena sebentar tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami persembahkan ini dapat berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami seluruhnya. KAKR Runggun Tiga Baru, begitupun guru-guru KAKR Runggun Tiga Baru, biarlah Tuhan yang memberkati agar kami bisa sehat, agar kami bisa menjaga tubuh kami. Kami juga bisa menjaga pola makan kami agar kami bisa tetap sehat selalu. Mohon berkati keluarga kami juga Tuhan, orang tua kami baik berada bersama dengan kami ataupun tidak bersama dengan kami saat ini. Mohon Tuhan berkati agar mereka sehat, berkati pekerjaan mereka juga, agar dari pekerjaan mereka kami bisa mendapatkan rezeki dan memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga persekolahan kami, KAKR, agar kami bisa bersekolah dengan sungguh-sungguh, agar kami bisa membanggakan keluarga kami dan gereja kami. Dan kalau boleh Tuhan kami bisa membanggakan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruhnya guru KAKR kami, agar mereka juga bisa sehat-sehat selalu dalam pekerjaan maupun persekolahan mereka, Tuhan yang memberkati, dan pelayanan mereka Tuhan, Tuhan yang tetap memberkati. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami yang saat ini sedang bergumul dan sedang berjuang untuk memulihkan perekonomian kami. Mohon Tuhan juga memberkati agar mereka juga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpuji dan termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan kita. Untuk menutup ibadah kita mau bernyanyi Allah Sanggup. Yuk semangat ya. Yuk semangat. Semangat. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Untuk mengakhiri kebaktian kita, mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Mari kita angkat lagu Yel-Yel kita, Happy Cuci Tangan. Yuk, masih semangat ya kita. Happy, yeah, 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 happy, ya, ya.
Dadah, sampai jumpa. Alasan